Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena dunia, tetapi karena terlalu lama hidup sebagai seseorang yang bahkan tidak benar-benar kamu kenal? Ada orang yang terlihat tenang di luar, namun di dalam dirinya seperti lautan yang tak pernah diam. Pikiran berisik, hati mudah terluka. Sedikit penolakan terasa seperti kehancuran. Sedikit masalah terasa seperti akhir dari segalanya. Dan anehnya, semakin ia mencari jawaban keluar dirinya, semakin jauh ia tersesat. Rahasia yang jarang disadari manusia adalah ini. Banyak penderitaan bukan datang karena hidup terlalu berat, tetapi karena seseorang belum mengenal siapa dirinya sebenarnya. Dalam tradisi kuno Jawa, para leluhur sering mengatakan bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya akan mudah dikuasai angin luar. Sedikit pujian membuatnya mabuk, sedikit hinaan membuatnya runtuh, sedikit kehilangan membuatnya kehilangan arah. Hidupnya seperti daun kering yang terus diterbangkan keadaan. Namun orang yang mengenal dirinya memiliki ketenangan yang berbeda. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, bukan karena jalannya selalu mudah, tetapi karena ia telah menemukan pusat di dalam dirinya. Ia tidak lagi hidup hanya dari reaksi, emosi, dan ketakutan. Ia mulai memahami mengapa dirinya marah, mengapa dirinya sedih, mengapa hatinya selalu merasa kurang meski dunia sudah memberinya banyak hal. Dan disitulah perubahan besar dimulai. Video ini bukan sekedar tentang mengenali sifat atau kepribadian biasa. Ini adalah perjalanan memasuki ruang yang jarang disentuh manusia modern. Ruang batin yang sunyi, tempat seseorang mulai melihat wajah dirinya yang sebenarnya. Kita akan membahas mengapa semakin seseorang mengenal dirinya, semakin tenang hidupnya. Kita akan menyelami kebijaksanaan kuno, memahami bagaimana ego bekerja tanpa disadari, dan mempelajari teknik sederhana namun mendalam untuk melihat isi diri sendiri dengan lebih jernih. Karena ada satu hal yang tak pernah diajarkan banyak orang. Musuh terbesar manusia seringkali bukan dunia luar, melainkan dirinya yang belum dipahami. Dan ketika seseorang akhirnya mampu duduk diam, menatap dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa pura-pura, hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena badai di dalam dirinya mulai mereda. Jauh sebelum manusia modern sibuk mengejar pengakuan, harta, dan identitas di dunia luar, para pencari kebijaksanaan kuno justru melakukan perjalanan ke arah sebaliknya, masuk ke dalam dirinya sendiri. Di dinding kuil Delphi di Yunani kuno, tertulis sebuah kalimat sederhana yang mengguncang peradaban selama ribuan tahun. Know thyself, kenalilah dirimu. Kalimat itu bukan sekedar nasihat filsafat, itu adalah peringatan, karena para filsuf kuno memahami bahwa manusia yang tidak mengenal dirinya akan hidup seperti orang yang tertidur. Ia bergerak, berbicara, bekerja, bahkan tertawa, tetapi seluruh hidupnya dikendalikan oleh ketakutan, emosi, dan dorongan yang tidak pernah ia sadari. Dalam tradisi Timur, ajaran serupa juga muncul dengan wajah yang berbeda. Para pertapa Jawa kuno meyakini bahwa manusia memiliki lapisan diri yang menutupi kejernihan batin. Semakin seseorang dipenuhi ambisi, gengsi, iri hati, dan keinginan untuk selalu dipuji, semakin jauh ia dari ketenangan sejati. Karena ketenangan bukan sesuatu yang didapat dari luar, ketenangan muncul ketika seseorang mulai memahami isi batinnya sendiri. Di dalam ajaran Sufi, ada sebuah pemahaman mendalam bahwa siapa yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Sebab hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu dipenuhi debu ego dan kegelisahan, maka hidup akan terlihat kabur. Namun ketika seseorang mulai membersihkan dirinya sedikit demi sedikit, ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dan menariknya, hampir semua tradisi kuno memiliki kesimpulan yang sama. Manusia paling kuat bukanlah yang mampu menguasai dunia, tetapi yang mampu memahami dirinya sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tuliskan di kolom komentar, dari negara, kota, atau daerah mana kamu sedang menonton video ini. Karena di balik layar ini mungkin ada banyak jiwa dari berbagai tempat yang diam-diam sedang mencari ketenangan yang sama. Dan mungkin
Perjalanan mengenal diri ini adalah alasan mengapa kamu dipertemukan dengan video ini hari ini. Mengenal diri bukanlah sesuatu yang terjadi hanya karena membaca buku, mendengar ceramah, atau menonton video spiritual. Banyak orang mengetahui banyak hal tentang kehidupan, tetapi tetap tidak mengenal isi hatinya sendiri. Mengenal diri adalah latihan melihat ke dalam dengan jujur. Dan anehnya, perjalanan ini tidak dimulai dari hal besar. Ia dimulai dari keberanian untuk diam. Karena dunia modern membuat manusia terus sibuk agar ia tidak sempat mendengar suara batinnya sendiri. Musik terus berbunyi, notifikasi terus muncul, pikiran terus dipenuhi perbandingan dan kekhawatiran. Akibatnya, manusia kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Maka langkah pertama untuk mengenal diri adalah belajar menciptakan ruang tenang di dalam hidupmu. Bukan ketenangan palsu karena semua masalah hilang, tetapi ketenangan karena batinmu tidak lagi bereaksi pada segala hal. Cobalah mulai dengan teknik sederhana ini. Setiap pagi atau malam, duduklah sendirian selama 10 menit tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa gangguan apapun. Duduklah seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu yang sangat penting. Lalu, perhatikan isi pikiranmu. Jangan dilawan, jangan dihakimi, perhatikan saja. Apa yang paling sering muncul? Ketakutan, penyesalan, amarah, keinginan untuk diakui, atau mungkin rasa lelah yang selama ini kamu sembunyikan? Disitulah pintu pertama mulai terbuka. Banyak manusia tidak tenang bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena ia terus lari dari isi dirinya sendiri. Bayangkan sebuah air danau. Jika air itu terus diaduk, maka permukaannya akan keruh. Tetapi ketika dibiarkan tenang, lumpur perlahan turun ke dasar dan airnya menjadi jernih. Begitulah pikiran manusia. Semakin kamu mampu diam dan mengamati dirimu tanpa panik, semakin jernih hidupmu. Langkah kedua adalah mulai mengenali pemicu emosimu. Saat seseorang membuatmu marah, jangan langsung fokus pada orang itu. Tanyakan pada dirimu, kenapa ucapan itu begitu menyakitiku? Kadang luka terbesar bukan berasal dari perkataan orang lain, tetapi dari bagian dirimu yang belum sembuh. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah tersulut emosi karena ia memahami akar emosinya sendiri. Ia tahu kapan dirinya sedang lelah. Ia tahu kapan egonya sedang ingin dipuji. Ia tahu kapan dirinya sedang haus perhatian. Dan kesadaran kecil seperti itu perlahan menciptakan ketenangan yang sangat dalam. Ada satu latihan kuno yang sangat sederhana namun kuat. Sebelum tidur, tanyakan pada dirimu sendiri, hari ini apa yang paling banyak menguasai hatiku? Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mengenali pola batinmu. Karena apa yang berulang di dalam pikiranmu perlahan akan membentuk hidupmu. Jika setiap hari hatimu dipenuhi iri, hidup terasa panas. Jika setiap hari dipenuhi ketakutan, hidup terasa sempit. Tetapi jika perlahan kamu belajar menerima, memahami, dan berdamai dengan dirimu sendiri, maka ketenangan mulai tumbuh tanpa dipaksa. Dan di tahap ini, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tidak semua hal harus ditanggapi. Tidak semua pendapat harus dipikirkan. Tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Orang yang mengenal dirinya mulai kehilangan kebutuhan untuk selalu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia tidak lagi haus validasi. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh penolakan. Karena pusat kebahagiaannya perlahan berpindah dari dunia luar menuju kedalaman batinnya sendiri. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada masa ketika kamu mulai melihat sisi dirimu yang selama ini disembunyikan. Ego, rasa iri, luka lama, amarah, bahkan kesedihan yang belum selesai. Dan banyak orang berhenti di tahap ini karena merasa tidak nyaman. Padahal justru itulah awal penyembuhan. Seorang pertapa tua pernah berkata, manusia tidak menjadi tenang karena menemukan cahaya, ia menjadi tenang karena berani melihat kegelapan di dalam dirinya tanpa melarikan diri.
Maka, jangan takut ketika proses mengenal diri membuatmu lebih banyak merenung. Jangan takut ketika kamu mulai menjauh dari keramaian yang melelahkan batinmu. Karena terkadang, ketenangan lahir saat seseorang berhenti menjadi siapa yang diinginkan dunia, lalu mulai menjadi dirinya yang sebenarnya. Ada sesuatu yang perlahan berubah ketika seseorang mulai benar-benar mengenal dirinya. Perubahannya tidak selalu terlihat dari luar. Mungkin wajahnya tetap sama, aktivitasnya tetap sama. Ia tetap bekerja, tetap menjalani hidup seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada ruang yang mulai menjadi lebih sunyi. Dan dari kesunyian itu, lahirlah ketenangan yang tidak mudah diguncang keadaan. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami bahwa tidak semua hal layak menguras pikirannya. Dulu mungkin ia mudah tersinggung. Sedikit kritik membuatnya marah. Sedikit penolakan membuatnya merasa tidak berharga. Tetapi setelah mengenal dirinya lebih dalam, ia mulai sadar bahwa sebagian besar penderitaannya muncul karena ia terlalu melekat pada penilaian orang lain. Ia terlalu sibuk ingin diterima, terlalu takut dianggap gagal, terlalu sering memakai topeng agar terlihat sempurna. Dan topeng itu diam-diam melelahkan jiwa. Bayangkan seseorang yang setiap hari memakai pakaian yang bukan miliknya. Lama-kelamaan ia tidak nyaman, sulit bernapas, dan kehilangan kebebasan bergerak. Begitulah hidup manusia ketika ia terlalu lama menjadi versi yang diinginkan dunia. Namun saat seseorang mulai mengenal dirinya, ia perlahan melepaskan beban itu. Ia mulai menerima kekurangannya tanpa membenci diri sendiri. Ia mulai memahami emosinya tanpa diperbudak olehnya. Ia mulai mengerti bahwa dirinya tidak harus selalu sempurna untuk merasa damai. Dan dari situlah, hidup mulai terasa lebih ringan. Semakin mengenal diri, semakin tenang. Karena ketenangan sejati bukan muncul ketika hidup tanpa masalah, tetapi ketika batin tidak lagi terus berperang dengan dirinya sendiri. Ada orang yang hidup sederhana namun hatinya damai. Ada juga yang memiliki segalanya, namun pikirannya tidak pernah tenang. Perbedaannya seringkali bukan pada dunia luar, tetapi pada hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya akan terus mencari pelarian. Ia mengejar validasi, ia mengejar pujian, ia mengejar perhatian. Karena di dalam dirinya ada ruang kosong yang belum dipahami. Tetapi orang yang mulai mengenal dirinya perlahan menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang terus menambah sesuatu di luar, melainkan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan di tahap ini, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ia tidak lagi mudah terpancing konflik, bukan karena lemah, tetapi karena ia mulai mengerti bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada memenangkan semua perdebatan. Semakin tenang seseorang, semakin sedikit kebutuhan untuk membuktikan dirinya kepada dunia. Lihatlah lautan yang dalam. Permukaannya mungkin bergelombang, tetapi di dasar sana tetap sunyi dan tenang. Berbeda dengan air dangkal yang sedikit tersentuh saja, langsung berisik dan kacau. Begitulah manusia. Semakin dangkal seseorang mengenal dirinya, semakin mudah ia terguncang. Tetapi semakin dalam ia memahami dirinya sendiri, semakin tenang ia menghadapi kehidupan. Ia mulai mampu mendengar hinaan tanpa langsung hancur. Ia mulai mampu menerima kehilangan tanpa kehilangan arah. Ia mulai mampu menghadapi kesendirian tanpa merasa kosong. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai merasa utuh bersama dirinya sendiri. Dan ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Ketika seseorang semakin mengenal dirinya, ia juga mulai lebih memahami orang lain. Ia tidak mudah menghakimi. Ia tidak mudah membenci, karena ia tahu setiap manusia sedang membawa luka dan pertarungannya masing-masing. Kesadaran ini membuat hatinya lebih lembut, namun juga lebih kuat. Ia tidak lagi hidup hanya dari emosi sesaat. Sebelum berbicara, ia belajar memahami. Sebelum marah, ia belajar melihat akar masalahnya. Sebelum bereaksi, ia belajar diam. Dan justru dari diam itulah kebijaksanaan tumbuh. Semakin tenang dirimu, semakin jernih cara pandangmu terhadap hidup. Masalah yang dulu terasa besar mulai terlihat kecil,
Hal-hal yang dulu membuatmu panik mulai kehilangan kekuatannya. Karena badai terbesar sebenarnya bukan di luar sana, melainkan di dalam pikiran yang tidak pernah berhenti gelisah. Orang yang mengenal dirinya mulai memahami kapan harus melangkah dan kapan harus melepaskan. Ia tidak lagi memaksa semua hal berjalan sesuai keinginannya. Ia mulai menerima bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Dan penerimaan itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kedewasaan batin yang sangat dalam. Namun ada sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan. Semakin seseorang mengenal dirinya, hidupnya tidak selalu menjadi lebih mudah. Justru kadang ia mulai melihat hal-hal yang selama ini disembunyikan oleh kesibukan dan keramaian dunia. Ia mulai sadar bahwa banyak keputusan hidupnya selama ini lahir dari ketakutan. Banyak keinginannya ternyata hanya usaha untuk diterima. Dan banyak ambisinya bukan berasal dari hati, melainkan dari rasa kosong yang ingin ditutupi. Kesadaran seperti ini bisa terasa tidak nyaman. Karena mengenal diri bukan hanya menemukan cahaya di dalam diri, tetapi juga berani melihat bayangan yang selama ini dihindari. Dan disinilah banyak orang mundur. Mereka ingin tenang, tetapi tidak ingin jujur pada dirinya sendiri. Padahal ketenangan sejati tidak lahir dari penyangkalan. Ia lahir dari penerimaan. Bayangkan seseorang yang terus menutup retakan di dinding rumahnya dengan cat baru. Dari luar terlihat baik-baik saja. Tetapi retakan itu tetap ada, perlahan membesar, dan suatu hari bisa meruntuhkan seluruh bangunan. Begitulah manusia yang terus menutupi luka batinnya tanpa memahami dirinya. Semakin ia lari dari dirinya sendiri, semakin gelisah hidupnya. Namun ketika seseorang mulai berani melihat isi hatinya dengan jujur, sesuatu yang sangat dalam mulai berubah. Ia berhenti memusuhi dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu dipahami semua orang, tidak harus selalu berhasil untuk merasa berharga. Dan saat beban itu mulai lepas, ketenangan datang perlahan seperti fajar yang muncul tanpa suara. Ada alasan mengapa banyak orang bijak terlihat sederhana, karena mereka tidak lagi sibuk mengejar citra diri. Mereka tahu siapa dirinya, mereka tahu apa yang penting, dan mereka tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang hanya memuaskan ego sesaat. Semakin mengenal diri, semakin seseorang menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan manusia berasal dari keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Ingin semua orang menyukai dirinya, ingin masa depan selalu pasti, ingin hidup berjalan sesuai rencana. Padahal hidup memiliki sifat yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Dan ironisnya, semakin seseorang mencoba menggenggam hidup terlalu erat, semakin besar kecemasan yang ia rasakan. Tetapi orang yang mengenal dirinya mulai belajar melepaskan. Bukan menyerah, melainkan memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kuasanya. Ia fokus pada pikirannya, pada sikapnya, pada kedamaian batinnya. Sementara hal-hal di luar dirinya, ia belajar menerimanya dengan lebih tenang. Di titik ini, seseorang mulai memiliki jenis ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada suasana, tidak bergantung pada pujian, tidak bergantung pada keadaan yang sempurna. Ia tetap tenang bahkan ketika hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Karena sumber ketenangannya bukan lagi dunia luar, melainkan kedalaman dirinya sendiri. Dan semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami bahwa hidup bukan perlombaan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih sadar terhadap pikiran, lebih sadar terhadap emosi, lebih sadar terhadap waktu yang terus berjalan. Kesadaran inilah yang perlahan membuat hidup terasa lebih bermakna. Hal-hal kecil mulai terasa berharga, kesunyian tidak lagi menakutkan, dan sendiri tidak lagi terasa sepi. Karena ia akhirnya menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Mungkin itulah sebabnya banyak orang tua bijak terlihat begitu damai,
Meski hidup mereka sederhana, mereka telah melewati banyak hal, menghilangkan banyak hal, memahami banyak hal, hingga akhirnya sadar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari kemana-mana. Ketenangan muncul ketika seseorang berhenti melarikan diri dari dirinya sendiri. Dan mungkin, selama ini yang paling kamu cari bukan jawaban dari dunia luar, melainkan keberanian untuk duduk diam dan benar-benar mengenal siapa dirimu sebenarnya. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Karena seseorang bisa memiliki banyak hal di dunia ini, namun tetap hidup dalam kegelisahan. Dan seseorang yang lain mungkin hidup sederhana, tetapi memiliki hati yang tenang, seperti langit setelah hujan. Perbedaannya seringkali bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada seberapa dekat seseorang dengan dirinya sendiri. Hari ini kita telah memahami satu hal penting. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin tenang hidupnya. Ia tidak lagi mudah goyah oleh penilaian manusia. Ia tidak lagi tenggelam dalam emosi sesaat. Ia tidak lagi sibuk mengejar pengakuan untuk menutupi kekosongan batin. Karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran. Kesadaran tentang siapa dirinya. Kesadaran tentang luka-lukanya. Kesadaran tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak mudah dibeli oleh dunia. Mungkin setelah video ini selesai, hidupmu tidak langsung berubah sepenuhnya. Masalah mungkin masih ada, kesibukan mungkin masih menunggu. Tetapi jika hari ini kamu mulai lebih mengenal isi hatimu sendiri, maka sesungguhnya perjalanan besar itu sudah dimulai. Maka malam ini, atau setelah video ini berakhir, cobalah duduk sejenak dalam keheningan. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku benar-benar mengenal diriku? Atau selama ini aku hanya sibuk menjadi seseorang yang diinginkan dunia? Karena bisa jadi, ketenangan yang selama ini kamu cari kemana-mana, ternyata diam menunggumu di dalam dirimu sendiri. Dan jika video seperti ini mampu membuka pikiran dan menenangkan hatimu, bantu channel ini agar terus berkembang dan terus menghadirkan pembahasan mendalam tentang kebijaksanaan hidup, spiritualitas, dan rahasia batin manusia. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu dukung video ini dengan like dan share kepada orang-orang terdekatmu. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang saat ini sedang lelah, gelisah, dan membutuhkan pesan ini lebih dari yang kamu bayangkan. Karena terkadang, satu video yang tepat dapat mengubah cara seseorang memandang hidupnya selamanya. Sampai jumpa di perjalanan kesadaran berikutnya. Dan ingatlah, semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin tenang hidupmu.